sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange Perkenalkan, nama saya Indra Kirana. Saya dari kelas 2 IHMA dari Universitas Internasional Batam. Di sini mata kuliah yang akan saya jelaskan yaitu pengantar ilmu hukum ya, ujian proyek, UAS semester pendek, dan dosen pembimbing saya adalah Dr. Yudi Priyo Amburu SHM Hum. Saya dari ilmu hukum. Oke. Karena ini berbentuk UAS, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang dipertanyakan oleh dosen pembimbing saya, yaitu seputar yang pertama, jelaskan bagaimana perkembangan hukum modern terutama di luar dan di Indonesia ya guys. Yang kedua itu jelaskan aliran mazhab-mazhab ilmu hukum yang ada, dilihat dari dua tokoh aliran ilmu mazhab ya. Contohnya seperti ada mazhab kodrat dalam ilmu hukum. Dalam mazhab hukum kodrat itu ada berapa ahlinya ya. Yang ketiga itu saya harus mengilustrasikan atau menceritakan kembali pertanyaan yang sudah dosen saya buat di pertanyaan ketiga. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu perkembangan hukum modern ya. Apa sih perkembangan hukum modern itu dan konsepnya seperti apa? Yang pertama, negara modern mempunyai arti sebagai suatu institusi yang memiliki arsitektur rasional melalui pembentukan struktur penataan yang rasional ya teman-teman. Di mana salah satu perkembangan penting yang pertama adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan dengan menghancurkan otonomi dari komunitas-komunitas lokal pada masa pra-negara modern. Konsep kedaulatan negara yang muncul berbarengan dengan perkembangan tersebut tidak menghendaki untuk bersikap toleransi gas terhadap komunitas lokal yang asli. Jadi, kedaulatan negara tidak membiarkan adanya kekuasaan lain dalam wilayahnya. Sejak saat itu, institusi publik pertama harus dikaitkan dengan kepala negara. Oleh karena itu, hukum yang ada adalah merupakan suatu hukum negara. Sampai ini kalian paham ya teman-teman. Negara modern juga melahirkan suatu kehidupan dan tatanan dengan struktur yang rigid yang belum dikenal sebelumnya dalam sejarah perkembangan manusia. Maksudnya, strukturalisasi rasional yang mendasar adalah diadakannya pembagian ke dalam kelompok eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara Indonesia sejak kemerdekaan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajah sudah menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal itu bisa dilihat di dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga Indonesia termasuk negara hukum modern, teman-teman. Oke. Ciri negara hukum modern itu adalah yang pertama, ada welfare state, yaitu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, semua sama-sama di depan umum hukum. Yang ketiga, negara ikut campur dalam semua lapangan kehidupan masyarakat. Yang keempat, ekonomi liberal diganti oleh sistem yang dipimpin oleh pemerintah pusat. Yang kelima, gesture strong atau menyelenggarakan kesejahteraan. Yang keenam, menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan sosial dari seluruh lapangan masyarakat. Negara modern juga teman-teman di Indonesia Indonesia itu selalu turut serta ikut campur dalam semua kehidupan masyarakat, mulai dari masalah perceraian, pembunuhan sampai korupsi dan teroris. Pemerintah Indonesia juga selalu mengontrol supaya semua kegiatan masyarakat tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang, sehingga setiap masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal di Indonesia. Dari segi perekonomian, pemerintah Indonesia tidak mau melepas secara leluasa Indonesia ke pasar bebas. Kenapa demikian? Karena
hal itu akan berdampak buruk bagi masyarakat kecil dan bawah. Pemerintah masih memegang kendali dalam urusan perekonomian dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Negara Indonesia juga, teman-teman, sebagai negara hukum modern juga bisa dilihat dari bagaimana pemerintah Indonesia selalu berusaha menjaga ketertiban di dalam masyarakatnya itu sendiri, teman-teman. Penegakan keadilan diperjuangkan oleh pemerintah untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang bulu ya. Indonesia bisa disebut negara hukum modern bisa dilihat dari bagaimana di Indonesia itu menganut trias politika. Trias politika itu apa ya, teman-teman? Trias politika itu merupakan sebuah sistem pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi untuk masalah hukum atau peradilan ditangani oleh yudikatif, misalnya oleh kejaksaan, KPK, dan MA dan lainnya. Sekali lagi saya tegaskan, Indonesia adalah negara hukum modern ya, teman-teman. Misalnya saya kasih satu contoh kasus hukum di negara modern ya, teman-teman ya. Contoh kasus yang terjadi di hukum modern yaitu misalnya ada beberapa pemuda yang sedang melakukan kegiatan olahraga sepak bola misalnya ya, teman-teman. Setelah selesai dengan kegiatannya, para pemuda tersebut otomatis istirahat ya, sejenak melepas dengan membayangkan sesuatu yang menyegarkan lah dan enak. Lalu terpikirlah untuk mencari misalnya air atau mereka karena tinggal di desa, di situ ada lahan tebu milik pabrik gula ya, teman-teman. Ini ilustrasinya. Karena lahannya yang luas dan tebunya yang melimpah, para pemuda tersebut tidak ambil pusing dengan niatnya tersebut. Dengan bersemangat mereka lari. Para pemuda tersebut mencari tebu tersebut bertujuan untuk menyegarkan tenggorokan tersebut. Jadi dalam mencari tebu tersebut, setelah berolahraga, namun di tengah pencariannya, para pemuda tersebut dipergoki oleh mandor lahan tebu tersebut. Padahal para pemuda tersebut hanya mengambil tidak lebih dari 10 lonjor tebu ya, teman-teman ya. Namun para pemuda tersebut tetap ditangkap oleh mandor tersebut dengan tuduhan pencurian. Nah, di sini kita udah mulai paham nih. Lalu dibawalah mereka pemuda tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Para pemuda tersebut dikenai tindak pidana dengan tuduhan pencurian ya, teman-teman, dan dikenai sanksi penjara selama 7 bulan dan wajib lapor selama 1 tahun. Oke. Dari contoh di atas saja kita dapat lihat bahwa hukum modern memang sangat efektif dalam pelaksanaan peraturannya. Namun kadang terkesan tidak adil, karena kadang untuk kasus yang besar yang terjadi seperti korupsi, uang negara, suap, bahkan pengedar narkoba, apabila pelakunya seorang yang penting berperan, maka hukuman yang dia terima itu tidak terlalu berat, hanya dikenai wajib lapor saja. Namun untuk para pelaku yang hanya orang awam menengah ke bawah, hukuman yang diberikan oleh hukum modern itu lebih tegas. Padahal biasanya pelaku yang berasal dari masyarakat awam hanya mengurangi sangat sedikit dari suatu kekayaan objek tertentu, teman-teman. Yang seperti itu adalah sebuah tindakan yang mendiskriminasi orang awam atau masyarakat awam yang tidak tahu hukum. Pembentukan suatu negara yang menggunakan hukum modern harusnya itu diikuti dengan penegak hukum yang modern juga. Modern dengan arti melakukan apa yang saat ini dilakukan dan menerapkan apa yang saat ini diterapkan, agar tercipta sebuah negara yang benar-benar menggunakan hukum modern yang baik dan tepat, dan menerapkan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum, tidak ada diskriminasi maupun kecenderungan untuk membela siapa yang beruang. Mungkin penjelasan saya untuk hukum modern seperti itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi yang selanjutnya yaitu saya akan membahas pertanyaan kedua, mazhab ya, soal mazhab dan pandangan beberapa tokoh. Di sini saya akan menggunakan mazhab hukum alam ya, teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan mazhab hukum alam. Apa sih yang dimaksud dengan mazhab hukum alam?
Mazhab hukum alam itu ada ya, ditemukan di mana hukum itu sesuai dengan bersinergi dengan alam. Maksudnya hukum itu bersinergi dengan alam ya teman-teman. Hukum alam sendiri ini sebenarnya bukan merupakan jenis hukum, tetapi merupakan penamaan seragam untuk banyak ide yang dikelompokkan dalam satu nama, yaitu hukum alam. Ini berarti dalam hukum yang alam sendiri terdapat beberapa teori yang memiliki persamaan dan perbedaan teman-teman. Dalam teori hukum alam terdapat kekasan, yaitu tidak dipisahkannya secara tegas antara hukum dan moral. Penganut aliran ini memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengatur secara internal dan eksternal kehidupan manusia dan hubungan sesama manusia. Oke, sumber hukum alam itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu hukum alam yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua, hukum alam yang bersumber dari rasio manusia atau otak manusia. Yang ketiga, hukum alam yang bersumber dari panca indera manusia. Oke, yang pertama akan saya jelaskan yaitu hukum alam bersumber dari Tuhan atau dari Allah ya. Kelompok ini berpendapat bahwa sumber hukum alam adalah kitab suci manusia dikuasai oleh hukum alam dan adat kebiasaan. Hukum alam adalah hukum yang lahir bersama dengan terciptanya manusia, ya. Atau hukum kodrat lah, hukum alam adalah hukum yang tertinggi gitu. Di sini ada tokoh yang menjelaskan tentang hukum alam ini seperti apa. Menurut Thomas Aquinas, menurutnya ada 2 pengetahuan yang berjalan bersamaan, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi untuk ketentuan hukum. Ia mendefinisikan sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang untuk masyarakat. Ada 4 macam hukum yang diberikan oleh Thomas Aquinas, yaitu lex aeterna, yang kedua lex divina, yang ketiga lex naturalis, yang keempat lex positivus. Yang pertama lex aeterna, panca indera manusia. Maksudnya itu merupakan hukum Tuhan ya teman-teman, hukum Tuhan yang tidak dapat diterima oleh pikiran secara rasional, melainkan hanya dapat diresapi dan diyakini secara irasional sebagai bentuk keyakinan pada hukum-hukum Tuhan. Yang kedua lex divina atau hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap panca indera manusia. Yang ketiga itu lex naturalis. Hukum alam merupakan penjelmaan lex aeterna ke dalam rasio manusia. Maksudnya manusia dapat menangkap adanya ketentuan hukum Tuhan dengan mengamati ciptaannya berupa alam, kehidupan, dan lain sebagainya. Yang keempat itu lex positivus, hukum alam yang diterapkan ke dalam kehidupan manusia di dunia, yaitu hukum alam dituangkan ke dalam bentuk wujud yang lebih konkret atau nyata ya teman-teman dalam kehidupan manusia, seperti membentuk undang-undang atau peraturan hukum. Yang kedua nih, mungkin ada yang kedua ini menurut pandangan hukum Hugo de Groot ya, tentang hukum alam yang bersumber dari rasio manusia. Menurut Hugo de Groot, hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah ya teman-teman oleh Tuhan. Sekalipun karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk mengikatnya. Hukum yang dibuat manusia harus dibatasi dengan tiang hukum alam, yaitu semua prinsipku punya dan setiap prinsipku punya dan kau punya. Milik orang lain harus dijaga, prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam. Dengan demikian, hukum akan ditaati karena hukum akan memberikan keadilan sesuai dengan porsinya. Nah, seperti itu ya guys. Jadi hukum yang ketiga ini ada hukum alam yang bersumber dari panca indera manusia. Menurut John Locke, ini ada yang saya harus jelasin. Ada pandangan hukum menurut John Locke ya teman-teman. Berpendapat bahwa seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan oleh John Locke itu seperti sebuah kertas putih ya teman-teman ya.
atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia tersebut. Rasio manusia itu hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut John Locke adalah pengalaman. Jadi kalian mungkin sampai sini sudah paham ya teman-teman. Menurut pemikiran John Locke itu, rasio manusia itu tercipta karena pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia itu sendiri, teman-teman. Jadi ini bagus juga pemikiran John Locke ini, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang masalah atau perkara yang terjadi antara konflik rumah tangga ya teman-teman ya. Kalau untuk dibicarakan mungkin kita akan melihat ilustrasi yang saya akan bacakan. Oke, yang ketiga itu adalah suatu pemecahan masalah ya untuk masalah KDRT. Di sini ada Dodi. Dodi ini adalah seorang pekerja keras dan mempunyai istri dan 3 orang anak yang masih kecil. Istri Dodi adalah ibu rumah tangga, teman-teman. Setiap kali Dodi pulang kerja, istri Dodi selalu mengeluh mengenai kurangnya penghasilan Dodi. Suatu ketika, Dodi tidak lagi dapat menahan emosinya dan memukuli istrinya. Setelah istrinya mengeluh mengenai penghasilan Dodi tersebut, sebelumnya Dodi tidak pernah memukuli istrinya nih teman-teman. Istri Dodi terlihat luka lebam di pipinya karena dipukuli sama si Dodi ini ya. Nah, di beberapa bagian lengannya juga sakit katanya. Istri Dodi ini lalu melaporkan peristiwa tersebut ke polsek terdekat. Nah, setelah ada pelaporan tersebut, si Dodi ini akhirnya diproses hukum teman-teman dan disidang. Setelah di dalam persidangan tersebut, Dodi ini dinyatakan bersalah teman-teman atau menjadi tersangka karena terbukti melakukan perbuatan kejahatan berdasarkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Dan hakim memutuskan untuk memvonis 3 tahun penjara untuk Dodi ini teman-teman. Selama dalam tahanan dan divonis penjara tersebut, istri Dodi dan 3 orang anaknya terlantar secara ekonomi. Nah, ini ilustrasi cerita tentang kekerasan dalam rumah tangga ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menyimpulkannya teman-teman. Untuk perkara di atas, kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang, kenapa bisa Dodi dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 3 tahun? Di sini undang-undang untuk kekerasan dalam rumah tangga sudah dibuat ya teman-teman, apalagi pemerintah sudah menyediakannya. Undang-undang tersebut terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ya teman-teman. Undang-undang pemerintah dalam pelaksanaan di sini memang sedikit ambigu ya teman-teman. Di Undang-Undang nomor 23 ini malah undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan di dalam perkara ini undang-undang tersebut memang tidak bisa tidak bisa dipakai untuk yang ini 2004. Tapi untuk dalam undang-undang KUHP memang Dodi ini sudah seharusnya dipenjara gitu karena sudah melakukan tindak kekerasan gitu. Nah, dari kesimpulan di sini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah domestic violence bagi sebagian masyarakat kita nih masih dipandang sebagai tabu internal keluarga gitu kan, yang karenanya tidak layak diungkapkan ke muka umum gitu. Maka tidak heran gitu meski undang-undang yang tahun 2004 ini sudah berlaku lebih dari 3 tahun gitu ya, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa dihitung jari gitu. Terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, kayak undang-undang ini diharapkan untuk kekerasan ini yang ada di masyarakat menjadi berubah gitu, jangan menjadi kebudayaan itu, karena untuk masalah keluarga ini ya riskan sekali gitu, jangan sampai ada terjadi kekerasan gitu, apalagi sekarang Indonesia menerapkan peraturan hukum di negara kita gitu kan. Ini masuknya ke dalam kekerasan ekonomi kalau menurut pandangan saya ya, yaitu perbuatan yang membatasi orang atau perempuan
untuk mengaspirasi pemikirannya, gitu kan. Kenapa si suami tidak menghasilkan uang tidak banyak? Ya wajib lah ya namanya seorang istri kan untuk menuntut, kan. Di sini termasuk ke kekerasan ekonomi sih. Secara biologis jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda kan. Perempuan mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan sebagainya. Sifatnya natural gitu. Perempuan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan alam karena sifatnya yang produktif dan kreatif gitu. Perempuan merupakan produsen sistem kehidupan yang baru gitu adanya. Adapun laki-laki ini fungsinya itu untuk mengeksploitasi alam gitu. Kekuatannya laki-laki ini diarahkan untuk menguasai dan menaklukkan alam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya, yaitu maksudnya bekerja, teman-teman. Jadi untuk menghidupi keluarga itu bagaimana sih caranya gitu kan. Jadi dalam pandangan mazhab hukum dalam perkara ini, kalau saya masukkan ke dalam mazhab hukum, saya lebih masuk ke dalam mazhab hukum alam, teman-teman. Kenapa hukum alam? Karena hukum alam ini hukum yang bersumber dari rasio manusia, yaitu masuk ke dalam perkara ini, teman-teman. Positivisme hukum masuknya kalau menurut saya ya. Masuknya dalam perkara Dodi ini, kalau menurut pandangan hukum alam ini sangat masuk gitu. Kenapa sangat masuk? Ini menurut saya juga ya. Karena di positivisme hukum ini, di dalam hukum alam ini tentang rasio manusia gitu kan. Sistem hukum adalah sistem tertutup yang logis atau masuk akal gitu kan. Dengan adanya berantem gitu kan masuk akal gitu. Pertimbangan secara moral tidak dipertahankan kecuali dengan argumen rasional gitu, fakta-fakta atau bukti. Di sini kan argumen rasional itu maksudnya yang real gitu kan, harus ada faktanya, buktinya. Sedangkan di dalam kasus ini faktanya Dodi mempunyai penghasilan yang kecil, ya. Buktinya istrinya sampai tidak mempunyai perekonomian yang bagus gitu kan. Nah, yang saya lebih asrok ke hukum alam tentang rasio manusia ini, positivisme hukum, di sini juga ada nih, dengan sanksi pidana harus spesifik untuk setiap kejahatan. Selain itu kerasnya sanksi tidak boleh melebihi daya preventifnya atau maksudnya pencegahannya ya, teman-teman. Jadi di dalam sanksi pidana untuk Dodi ini menurut saya ini tidak perlu lama-lama, karena ini kan untuk masalah keluarga juga kan. Kasihan kan anak-anaknya jadi terlantar gara-gara Dodinya tidak bekerja karena di penjara. Tujuan utamanya dari hukum bersifat positivisme hukum ini apa ya, teman-teman? Ya tujuannya untuk ketertiban masyarakat itu sendiri, supaya keadilan itu ditegakkan ya, teman-teman ya. Jangan sampai ada yang saling dirugikan dan tidak saling menguntungkan gitu. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya, Dr. Yudi Priyo Amboro SHM Hum. Ini tugas video saya, Pak. Mohon dikoreksi jika salah, dan maaf atas kata-kata saya yang mungkin dalam penjelasannya tidak sesuai dengan hukum-hukum yang Bapak jelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih. Nama saya Indra Kirana, NPM saya 19511140. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.